Salam Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Iwan Sitohang. Menara Doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20.15 waktu Indonesia Barat, setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama Menara Doa Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan. Diadakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ibadah anak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hotel Grand Elite lantai 2. Juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mari Bapak Ibu kita support sosial media GBI Gihon Rayon 12 dengan mengikuti halaman Facebook Gihon TV dan Instagram GBI Gihon Rayon 12 serta subscribe akun YouTube Gihon TV dan ikuti terus informasi pelayanan setiap hari melalui media sosial ini. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Haleluya, salam, selamat hari Minggu, shalom, boleh lambaikan tangan sama-sama, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bawa korban syukur saudara. Kita datang dengan tidak tangan yang hampa. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Saudara semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapak, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Biar dari mulut kami Bapak keluar nyanyian, pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hidup kami persembahkan ya Tuhan sebagai korban yang hidup. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu yang kami alami setiap hari dalam kehidupan kami. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami percaya Roh Kudus, hadirat Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau lapang harapan kami. Hanya kepadamu kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
sama-sama katakan saudara, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bawa pujian bagimu Tuhan, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
Tinggal dalam Tuhan, bersekutu denganmu setiap hari. Oh Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Oh haleluya. Kiara lama so, kiara lama shandara lama. Mari katakan sama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu, yes Lord, haleluya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, yes Tuhan, tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sorakan saudara dengan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Ora bataka sandara lamaya sikiara lamaya sianda papa papa. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Lebih baik satu hari kami di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami melepaskan kebenaran firman. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami berdiri pagi hari ini. Kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi Presiden Bapak Joko Widodo, wakilnya Tuhan Pak Ma'ruf Amin, menteri dan semua kabinet dari pusat sampai ke daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi bangsa kami Indonesia. Ada transparansi yang diperlakukan di bangsa ini.
bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia terus berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia tetap kuat karena Tuhan yang melindungi bangsa kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Kesehatan pandemi COVID yang semakin hari semakin membaik. Ekonomi yang terus mengalami kemajuan. Bahkan Tuhan, semua yang terbaik Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Indonesia akan tetap kuat, Indonesia sejahtera, Indonesia akan diberikan kemerdekaan yang sudah senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Indonesia kuat, Indonesia akan menjadi lumbung Yusuf bagi bangsa-bangsa. Saat ini kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Niko dan keempat wakil. Kami berdoa untuk Pak Gede dan ketiga wakilnya, Pak Yuli, Pak Darius dan Pak Wilianto Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberikan mereka tubuh, roh dan jiwa terpelihara sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan-Mu, biarlah Tuhan Engkau bawa mereka, agar kami yang berada Tuhan di wadah ini, kami berjalan di dalam tuntunan-Mu. Lewat para pemimpin-pemimpin kami, kami menyerahkan mereka di dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kemampuan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, yang mendengar akan kebenaran firman. Biarlah Tuhan mereka diubahkan, mereka mengalami kekuatan di rumah-rumah, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Kami menyerahkan semua mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa, kami menyerahkan mereka sepenuhnya. Jemaat-jemaat Tuhan, biarlah mereka menjadi umat-umat yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu, Pak Wilianto sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman itu Tuhan menuntun setiap kami yang mendengar, menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Karena kami tahu dunia penuh dengan kegelapan ini. Biarlah firman itu menerangi kami, sehingga kami tidak sampai masuk ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan itu yang memampukan setiap kami untuk berjalan. Kami melakukan langkah-langkah hari-hari hidup kami di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan lebih lagi.
sukacita saudara. Mari saudara yang di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri. Biarlah sukacita Allah melimpah dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan sama-sama. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Sama-sama katakan. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ayo sama-sama saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan buat Allah kita saudara.
bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Willianto SE. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang sangat baik untuk kami semua. Sungguh Tuhan, di ibadah hari ini kami diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan terima kasih Engkau terus memberkati kami semua. Dan saat ini siapkan hati kami untuk bersama-sama duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat Tuhan yang boleh mengikuti khotbah minggu ini Tuhan. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Diberkatilah seluruh jemaat GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru dan buat semua umat Tuhan yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Apa kabar? Yes, saya percaya semua sungguh baik. Sungguh amat baik. Sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara, hari ini sangat luar biasa. Saya punya kesempatan untuk berbagi dengan Anda semua. Oke, tema kita hari ini adalah menghentikan gosip atau hoax. Saudara, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu ketika mendengar kata gosip atau hoax? Susah jawab ya. Pokoknya nggak enak dah. Negatif. Sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya target dari khotbah hari ini adalah kita menghentikan gosip atau hoax. Yang mau katakan amin? Oke, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai gosip dalam Perjanjian Lama didefinisikan sebagai orang yang membocorkan rahasia. Bayangkan, orang yang di lingkungannya dikenal sebagai seorang pengadu atau penjual skandal. Serem ya. Oke, orangnya sendiri disebut sebagai penggosip. Apa itu penggosip? Penggosip adalah orang yang memiliki informasi khusus tentang orang-orang dan bersedia untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada mereka yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan untuk mengetahuinya. Wow. Jadi bagaimana dong? Kita lihat yuk. Perbedaan gosip dan berbagai informasi adalah niatnya. Penggosip memiliki tujuan untuk membuat diri mereka terlihat baik dengan cara membuat orang lain terlihat buruk. Mereka meninggikan diri seolah-olah mereka sebagai gudangnya informasi. Nah, sekarang kita lihat yuk sama-sama. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip diartikan sebagai cerita negatif tentang seseorang. Tidak diwajibkan bahwa cerita itu benar atau tidak. Selama bersifat negatif, maka hal itu sudah bisa disebut sebagai gosip. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau tidak bersumber. Nah, dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious atau deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Wow. Saudara, jadi artinya gosip dan hoax dua-duanya adalah perbuatan yang tidak baik. Dua-duanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Nah, orang Kristen diperhadapkan dengan sebuah realitas hoax dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab memaparkan secara gamblang berita hoax yang pernah terjadi baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, akibat dari hoax tersebut masih dirasakan sampai saat ini. Ya, kita bawa firman Tuhan bersama-sama. Keluaran 23 ayat pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya, semua berita yang sampai kepada kita, tolong Bapak Ibu kita saring dulu. Hati-hati dengan jari kita. Jangan belum apa-apa sudah share. Saudara, kita pertimbangkan dulu. Kira-kira ini kabar begitu di-share, dibagikan, membawa manfaat enggak? Memberi dampak yang positif atau negatif? Saudara, Tuhan melarang kita menyebarkan kabar bohong. Katakan amin. Alkitab
tidak pernah membenarkan hoax. Bahkan Alkitab memperingatkan hukuman terhadap orang yang melakukan hoax. Oleh sebab itu, orang Kristen masa kini, zaman now, harus memiliki sikap yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menanggapi hoax yang beredar. Mazmur 5 ayat ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saudara, jelas pemazmur mengatakan Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Hati-hati dengan mulutmu, saudara. Artinya, jangan berkata sesuatu yang tidak benar. Ada amin? Jangan juga menyebarkan sebuah informasi yang tidak benar. Tuhan itu membinasakan orang-orang yang berkata bohong, itu resikonya. Tanggung jawab sendiri. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan jarimu. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Zaman sekarang berkata itu tidak sekedar lewat mulut ini loh ya. Jadi Bapak Ibu, di era zaman now, era informasi, era digital, semua orang menggunakan jari untuk ngepost, untuk share, untuk upload apapun berupa ya konten-konten yang sudah dibuat dan sebagainya. Saudara, sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi garam dan terangnya. Katakan amin. Tuhan panggil kita untuk bersama-sama menuntaskan amanat agung. Lewat kehidupan kita, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Katakan amin. Sudah, gosip atau hoax tidak melulu berita-berita tentang public figure atau artis dan sebagainya. Orang-orang terkenal gitu ya. Sebenarnya, hoax atau gosip itu seringkali ada di sekitar kita. Bisa jadi ada di antara teman-teman kampus atau kolega di kantor atau juga sesama jemaat di gereja kita. Jadi ketika kita membahas atau menceritakan kehidupan dengan orang lain dengan tujuan yang negatif, kita sudah bergosip. Bertobatlah saudara. Gosip atau berita hoax, ya begitu mudah. Ada di berbagai media sosial. Saring dulu ya bro, sis. Pertanyaannya nih. Bolehkah kita sebagai orang Kristen bergosip atau sebarkan berita hoax? Ya jelas tidak boleh lah. Katakan amin. Tapi faktanya, gosip atau hoax hampir setiap hari kita bisa mendengar itu. Hampir selalu disampaikan dengan begitu gamblangnya. Dengan sebuah tujuannya negatif. Dan tujuan negatif inilah yang menjadi yang aspek terpenting dalam gosip. Yaitu mereka menceritakan kejelekan orang lain. Dengan tujuan supaya diri sendiri tampak lebih baik. Wow, egois ya. Supaya orang lain kelihatannya jelek tapi dia sendiri kelihatannya baik. Alkitab mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan kapan dan bagaimana dosa gosip mulai. Namun kita dapat menilik bagian Alkitab ketika Tuhan Yesus waktu berkhotbah di bukit. Tuhan Yesus dengan tegas melarang para pengikutnya untuk menghakimi sesamanya. Kita baca yuk. Matius 7 ayat pertama sampai ketiga. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua agar kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak menghakimi siapapun. Amin. Karena penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, maka itu akan dipakai juga untuk menghakimi kita kembali. Seringkali saudara kita suka melihat sesuatu yang tidak baik dari orang lain. Padahal sesuatu yang jauh tidak baik itu ada di depan kita, yaitu diri kita sendiri. Makanya dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu engkau tidak ketahui. Kan aneh kan, balok yang begitu besar tidak lihat. Selumbar di mata saudara kita lihat. Nah jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak Tuhan yang sejati. Kalau saya boleh beri nama adalah anak Tuhan yang gentleman. Katakan gentleman. Yes. Oke, saudara, kita akan lanjut. Nah, tak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal bagi seseorang untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan kesalahan orang lain. Semua orang mudah sekali melihat dosa, kesalahan, dan kekurangan orang. Sekalipun itu kecil. Sebaliknya, kekurangan dan kelemahan dan kesalahan yang ada dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, tak mudah dilihat. Apalagi diakui. Makanya dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar, orang yang paling suci, dan memandang orang lain sebagai pihak yang paling salah dan yang penuh kekurangan, bertobatlah.
Alkitab menegaskan di Matius 7 ayat pertama bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi jika ada saudara kita yang lemah dan yang jatuh, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih, memperhatikan dan menolong serta menguatkan mereka. Jangan malah kita menjadi hakim atas mereka. Boleh katakan amin? Tugas kita mengangkat mereka, bukan menjatuhkan mereka. Katakan amin. Saudara, dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada dosa atau kesannya lebih buruk atau lebih baik. Gak ada. Dosa adalah dosa. Karena itu seharusnya seseorang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga mereka merasa berhak untuk menceritakan atau bahkan menyebarkan informasi tentang keburukan orang lain alias bergosip. Saudara, menceritakan keburukan orang lain adalah bentuk kesombongan. Dan Allah tidak berkenan akan orang yang meninggikan dirinya sendiri atau alias sombong. Matius 23 ayat ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya coba menjelaskan tentang dosa. Saudara, saya tadi ada jelaskan sedikit tentang bahwa semua orang pada prinsipnya sudah jatuh di dalam dosa. Tapi karena berkat kasih karunia Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bukan usaha kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dosa itu sin. S-I-N. Lihat. Di mana di tengah-tengahnya adalah I. Ini adalah I atau aku. Berada di tengah-tengah. Nah, semua tentang aku. Akulah yang terbaik. Akulah yang paling utama. Nah, dengan demikian tidak heran jika dosa gosip yang adalah menceritakan kejelekan orang lain dapat bertumbuh dan begitu luar biasa dengan suburnya bisa kemana-mana. Karena yang ditonjolkan adalah orang lain tidak bagus. You jelek, I bagus. Oh, saudara, selain itu, Allah juga mengaruniakan kepada kita kemampuan berbicara bukan untuk menjelek-jelekan orang lain. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, Allah mengaruniakan kita kemampuan berbicara untuk menunjukkan kasih kita dalam hal saling membangun. Saudara, kita ini semua adalah tubuh Kristus. Kita adalah kesatuan anggota tubuh. Demikian juga sesama umat percaya seharusnya begitu. Masing-masing kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, hal itu tidak berarti kalau kita dapat menghina kekurangan orang lain. Melainkan kita seharusnya bersama-sama berusaha saling menguatkan, saling membangun. Katakan amin. Efesus 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, anggota keluarga kerajaan Allah, mari kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga kita boleh menjadi dampak bagi sesama. Jika ada seseorang dalam lingkungan kita yang berbuat buruk dan perlu dikritik, hendaknya kita bisa menyampaikan hal itu kepadanya dengan selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membangun dan menolongnya, serta memperbaiki karakternya. Perkataan yang keluar dari mulut kita seharusnya adalah perkataan yang penuh kasih. Bukan yang bisa menyulut kebencian. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, hati-hati dengan setiap perkataan kita. Karena kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Dengan demikian jelas bahwa gosip atau hoax bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang Kristen. Selain menjadi bukti kesombongan pribadi, gosip bertentangan dengan panggilan umat Tuhan untuk saling mengasihi dan saling membangun. Karena itu mari kita periksa percakapan kita setiap hari. Mari kita koreksi diri kita pribadi setiap hari. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita? Salomo menulis demikian, Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini satu pernyataan yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama. Lihat, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kita pilih hidup atau mati, tergantung perkataanmu. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Rasakan saudara. Jadi kalau memang memilih hidup, perkatakanlah kata-kata yang positif, kata-kata firman Allah. Amin. Lihat, setiap kali masalah datang, yang biasa mereka lakukan adalah bersungut-sungut mengeluh.
Ketika menderita sakit, mereka tak berhenti mengeluhkan rasa sakit yang mereka alami. Mengeluhkan besarnya biaya, terus kemudian bagaimana biaya untuk berobat, terus kemudian mengkhawatirkan hasil pemeriksaan dokter. Bukannya mengucapkan perkataan iman yang membangkitkan semangat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yakobus 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia ada sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Loh, bayangkan. Sesuatu yang penuh racun yang mematikan kalau lidah itu tidak dijinakkan. Saudara, Yakobus mengatakan lidah penuh dengan racun yang mematikan. Maka hati-hati gunakan lidahmu, saudara, untuk berkata-kata. Oke, saudara, gosip kata orang semakin digosok semakin sip. Betulkah demikian? Ayo kita bahas. Yakobus 4:11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Saudara, Tuhan berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Perintah ini tidak mengatakan apapun tentang benar dan salah. Ini berarti sama sekali tidak dibenarkan bicara menjelekkan orang lain walaupun ceritanya benar. Paham ya? Nah, tahu nggak? Gosip didaftarkan bersamaan dengan dosa terkeji yang pernah ada. Dengarkan kata Paulus yang mengurutkan dosa seperti ini. Roma 1:29 dan 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Wow, mengerikan kan? Tetapi ironinya, gosip tetap menjadi salah satu hal yang favorit orang Kristen dari dulu. Kenapa ya? Udah tahu nggak baik, udah tahu dosa, lakukan lagi. Saudara, kita semua ingin orangnya berpikir hal yang baik tentang kita. Jika kita jujur, kita mau mengakui bahwa pengakuan itu berkaitan dengan tingkat penerimaan kita. Apakah mereka mengetahui siapa saya? Apakah mereka menyukai saya? Apakah mereka menghormati saya? Saudara dengar, semakin rendah harga diri kita, semakin khawatir kita terhadap hal seperti itu. Tapi kita semua pernah memikirkannya. Itulah alasan orang bergosip. Kita ingin membuat diri kita lebih baik dan mendapatkan penerimaan yang lebih besar. Saudara, jika seseorang melukai kita, membuat mereka jadi buruk bagi kita, merupakan cara yang adil untuk membalas katanya. Bahkan untuk menyeimbangkan skor, biar satu sama. Dan memperbagi harga diri. Dia tahu nggak siapa saya? Wah, sudah bertobat ya. Ini katanya adalah cara yang sangat efektif untuk memenangkan orang ke dalam konflik. Padahal saudara, kalau kita berpikir dengan akal sehat, saudara, banyak orang yang jatuh justru karena dengan hal-hal seperti itu. Ingat saudara, bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Apapun alasan itu bergosip tidak baik. Apapun alasan kita membagikan berita hoax itu tidak benar. Di satu sisi kita mungkin memiliki teladan yang buruk. Kita tumbuh mendengar orang tua kita bergosip. Bisa jadi kita mempercayai bahwa seolah-olah itu adalah bagian dari hidup. Kemungkinan ya kita tidak mengembangkan pemikiran kita sehingga tidak ada hal lain yang bisa kita bicarakan selain orang lain. Jadi kerjaan kita ya bicarakan orang lain. Oh, stop, bertobat. Saudara, gosip adalah percakapan yang bodoh, terutama menjelekkan orang lain. Gosip merupakan satu hal yang berkaitan dengan kemalasan dan kecenderungan orang mencampuri urusan orang lain. Jika mereka menginvestasikan waktu dan tenaga mereka ke dalam kegiatan rohani, seperti baca Alkitab, memberitakan Injil, melayani anak, kemudian berkomunitas, ikut pemuridan, maka mereka tidak punya waktu untuk membicarakan orang lain. Stop! Tidak ada waktu lagi. Tapi penyebab gosip makin parah. Kita lihat ada 4 penyebab gosip yang begitu parah. 4 akibat buruk dari gosip. Yang pertama, gosip atau hoax merusak hubungan persahabatan. Amsal 16 ayat ke-28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara, dari 2 ayat ini kita ketahui bahwa sesungguhnya gosip atau berita tentang hal yang tidak benar atau hoax, saudara, mari kita belajar bahwa itu semua adalah jelas-jelas salah.
dikatakan orang yang curang, kemudian dikatakan orang yang menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi orang yang membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Jadi sudah hati-hati, gosip atau hoax merusak hubungan persahabatan. Kadang-kala gosip dilakukan dengan sengaja dan jahat oleh seseorang yang iri hati, orang yang sakit hati terhadap teman. Nah, jadi jika dia menggali informasi, dia bisa menggunakannya untuk memisahkan mereka dan masuk ke dalam sebuah celah. Dia melihat lebih mudah memenangkan teman dengan menunjukkan kebaikan dan ketidakegoisan kepada yang lain. Saya tidak bermaksud berbicara tentang dia. Tapi saudara, itu contoh orang bergosip. Saya tidak ingin kamu berpikir saya bergosip. Tapi saudara, itulah pisaunya. Tajam sekali saudara. Jadi hati-hati dengan semua perkataan kita. Mungkin kita tidak ada maksud jahat, tapi hasilnya tetap sama. Kenapa? Karena ketika Anda bilang tidak bermaksud jahat, tapi Anda mengatakan sesuatu yang jahat. Yang kedua, gosip atau hoax melukai orang. Amsal 18 ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Apa yang Anda rasakan saat menemukan orang lain sedang membicarakan hal yang tidak baik tentang Anda? Mereka mungkin menikmatinya seperti gula, tapi itu melukai Anda, bukan? Dan sakitnya mencapai ke lubuk hati. Walau kita tahu bahwa Tuhan ingin kita mengampuni mereka, kita biasanya bimbang, khawatir, jengkel karena kita merasa ya gimana ya? Bukan saya bersalah gitu, orang yang bersalah dan sebagainya. Bahkan kita marah terhadap mereka. Saudara, kadang itu mulai mempengaruhi kemampuan kita berfungsi secara baik sebagai seorang anak Tuhan. Dan itu memerlukan waktu lama sekali untuk sembuh dan pulih. Saudara, pikir baik-baik jika di saat berikutnya Anda merasa ingin berbagi sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, pikirkan baik-baik. Jangan melakukan sesuatu yang tidak mau Anda rasakan seperti apa yang ingin ada orang rasakan. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik, jangan melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Yang ngerti katakan amin. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, akibat gosip atau hoax menghasut kemarahan. Amsal 25 ke 23, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Beberapa orang yang paling pemarah yang pernah saya ajak bicara menjadi korban gosip. Mereka jadi murka. Hasil dari kemarahan mereka adalah dosa. Dan mereka perlu menyelesaikannya. Nah, tapi orang yang mengatakannya harus juga tetap mempertanggungjawabkan ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan. Saudara, apakah Anda pernah melihat selang air yang tak terkendali? Itu terlempar-lempar, menabrak benda-benda di sekitarnya, dan membasahi orang di dekatnya. Orang-orang itu kemudian tidak begitu senang dengan Anda, bukan? Lidah yang terlempar-lempar menyemburkan gosip memiliki akibat yang lebih buruk. Jadi orang di sekitar itu jadi benci dengan saudara. Hati-hati. Akibat daripada hoax, akibat daripada gosip membuat seseorang bisa menjadi marah. Hati-hati. Nah, yang keempat, kita lihat adalah gosip atau hoax menyebabkan perselisihan. Amsal 26 ke 20. Bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Sudah kita semua mengetahui banyak gereja yang hancur karena perselisihan. Tapi ada satu hal di mana perselisihan bisa tidak muncul jika orang berhenti bergosip. Apakah kamu tahu bahwa apa katanya? Sini, saya katakan apa pendapat saya tentangnya. Itu pembicaraan yang bodoh. Tapi ini seperti kayu yang sedang terbakar. Membuat orang tergerak dan membuat orang lain juga tergerak. Dan yang mulanya hanya api kecil menjadi amukan api yang sangat besar. Hati-hati dengan apa yang Anda perkatakan. Yakobus memberitahu kita di mana api kecil itu datang. Dia berkata itu dinyalakan oleh api neraka di Yakobus 3 ayat ke-6. Dan setan pasti tertawa melihatnya. Gosip adalah permainannya. Iblis menamakannya fitnah. Dan dia disebut pendakwah saudara-saudara kita di Wahyu 12 ke 10. Tapi Tuhan membenci hal ini. Tuhan mengatakan bahwa orang yang menyebarkan perselisihan di antara saudara merupakan kejijikan baginya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Lalu bagaimana? Kita harus menghentikan gosip. Saudara, kita yang penting punya satu komitmen bersama-sama untuk menghentikan gosip. Katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan gosip atau hoax? 5 cara menghentikan gosip atau hoax. Yang pertama, untuk menghentikan atau menghilangkan gosip dari pembicaraan kita adalah mentaati perintah Kristus dan berhadapan langsung dengan orang itu. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Katakan amin. Tuhan ingin kita menegur mereka yang bersalah.
Jika seseorang melakukan sesuatu yang menyerang kita, bersalah, mengambil kesempatan atau menggagalkan kita dengan cara apapun, atau jika kita mengetahui ada dosa yang serius yang telah dilakukan, kita harus bicara langsung pada orang itu. Jangan kepada orang lain, hanya kepada dia. Jika hal itu kecil, mungkin kita langsung mengampuninya dan melupakannya. Katakan amin. Tapi jika itu penting, kita harus berbicara langsung padanya lebih dahulu. Dan jika tidak begitu penting, sampai harus bicara langsung padanya, maka jelas hal ini tidak bisa dikatakan kepada orang lain juga. Nah, saudara, saya pernah bertanya kepada beberapa orang apakah mereka pernah menegur orang-orang yang menyerang mereka. Ya, dikatakan iya, jelas pernah. Dan tidak ada bedanya. Jadi mereka merasa dibenarkan untuk mengatakan pada orang lain. Padahal jelas nggak boleh. Tapi ada langkah kedua yang Tuhan berikan kepada kita, bukannya menyebarkan hal itu di antara teman kita. Amin. Matius 18:16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apakah Anda bisa melakukan ini? Boleh, kita bisa menerapkan ini. Kemudian ada langkah satu lagi, Matius 18:17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Wah, saudara, mari kita lakukan tahapan-tahapan ini supaya tidak ada orang yang tersakiti dan kita berdoa agar semua hoax atau gosip bisa di-stopkan. Katakan amin. Yang kedua, dalam menghentikan atau menghilangkan gosip atau hoax adalah menolak mendengarnya dan menolak menyebarkannya. Itu saja. Menolak mendengarkannya, Anda jangan mendengarkannya. Kemudian Anda bahkan jangan juga menyebarkannya. Selesai. Amsal 20:19. Siapa pengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Itu namanya orang bocor mulut. Jika kita semua mau mengikuti saran ini, gosip tidak bisa menancapkan racunnya kepada siapapun. Sangat sulit untuk tidak mendengar saat seseorang memberikan kita informasi kelas tinggi dan sangat rahasia. Rasanya kita mungkin tertarik sekali dengan informasi itu. Itu membuat kita merasa penting karena mereka memilih untuk mengatakannya pada kita loh. Jadi hati-hati saudara, pastikan kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk mengatasi gosip atau hoax adalah lebih terbuka terhadap kelemahan Anda. Kita sedang menyimpan kelemahan kita untuk menjaga image. Jika kita tidak sedang rukun dengan pasangan, atau salah satu anak kita lari dari rumah, atau kita sedang kesulitan dalam keuangan atau pekerjaan, kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Sehingga apa? Sehingga ya kita takut nanti mungkin ini bisa menghancurkan reputasi kita sebagai orang Kristen yang baik. Tapi rahasia kita tidak hanya menghalangi penyembuhan yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh yang lain, tapi juga menyediakan tempat bagi gosip. Jadinya nanti malah orang ngomongin. Jika kita secara terbuka membagikan masalah dan secara pribadi kita meminta dukungan doa dari orang-orang percaya lainnya kepada gembala kul kita, kepada gembala kita. Saya percaya saudara, kita akan semakin tertolong. Dan misteri yang merupakan makanan gosip akan lenyap. Jadi tidak ada alasan untuk gosip jika semua orang sudah mengetahuinya. Amin. Dan yang keempat, untuk menghentikan gosip atau hoax, maka Anda harus belajar mengasihi. Kita belajar hal itu dari kasih Tuhan kepada kita. Maka kita bagikan kasih Tuhan kepada sesama. 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Dan saat kita sudah belajar, kita tidak akan bergosip lagi. Miliki komitmen yang teguh untuk stop gosip, berhenti bergosip, berhenti menyebarkan berita hoax. Katakan amin. Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hal ini disinggung oleh Petrus saat berkata di 1 Petrus 4:8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Saudara, hal terburuk dari gosip adalah sama sekali tidak mengasihi. Kita tidak menunjukkan kasih kepada orang yang kita bicarakan. Kita menghancurkannya di hadapan orang lain. Di mana kasih seharusnya membangun, bukan menjatuhkan. Sebelum kita membuka mulut kita lebih dulu bertanya, apakah ini akan membangun orang lain? Apakah ini akan membangun kepercayaan? Apakah ini akan membangun kasih? Jika tidak, lebih baik tidak dikatakan. Amin. Hati-hati.
ada banyak hal yang sudah Anda katakan, yang Anda harap bisa Anda tarik kembali, namun tidak bisa lagi. Semua sudah terlambat. Apa yang sudah Anda perkatakan, tidak mungkin Anda bisa tarik kembali. Perkataan yang tidak dipikir, yang tidak kasih, tidak bisa ditarik kembali. Belajarlah mengasihi, boleh katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, minta Tuhan menolong menjaga lidah Anda dan jari Anda. Pemazmur berkata di Mazmur 19:14, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Katakan amin. So kita berdoa agar Tuhan berkenan. Amin. Seperti Daud menjadi hamba yang berkenan. Kita juga mau kan menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Nah, hati-hati dengan ucapan mulut kita dan jari-jari kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Tuhan senang menolong orang yang dengan rendah hati mengakui kebutuhan mereka dan meminta pertolongan kepadanya. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudaraku mencobanya? Maukah saudara berdoa kepada Tuhan? Saya percaya saudara, Tuhan akan menolong kita menaklukkan kebiasaan gosip yang salah. Saudara, nggak apa-apa kalau memang sudah terlanjur terjadi, sudah bertobat dan kita perbaiki sama-sama. Biar ke depan bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan, katakan amin. Saudara, Tuhan senang menolong orang yang dengan rendah hati mengakui kebutuhan mereka dan meminta pertolongan kepadanya. Maukah saudara datang ke hadapan Tuhan bertobat? Tuhan, kalau selama ini saya sudah ngomongin orang lain, mungkin terkadang informasi masuk ke HP-ku, aku tidak saring dulu, aku langsung nyebar ke WhatsApp teman-teman, atau langsung upload ke Facebook dan kemana-mana. Oh Tuhan ampuni. Amin. Maukah Anda mencobanya? Sudah, saya percaya Tuhan akan menolong Anda menaklukkan kebiasaan gosip atau berita hoax yang Anda sebarkan itu. Tuhan akan mengubah kebiasaan Anda yang tidak baik menjadi lebih baik kembali. Katakan amin. Baik saudara, demikianlah 5 cara menghentikan gosip atau hoax. Yang pertama, untuk menghentikan atau menghilangkan gosip dari pembicaraan kita adalah mentaati perintah Kristus dan berhadapan langsung dengan orang itu. Yang kedua, dalam menghentikan atau menghilangkan gosip atau hoax adalah menolak mendengarnya dan menolak menyebarkannya. Amin. Yang ketiga, untuk mengatasi gosip atau hoax adalah lebih terbuka terhadap kelemahan Anda. Yang keempat, untuk menghentikan gosip atau hoax, maka Anda harus belajar mengasihi. Katakan amin. Yang kelima, minta Tuhan menolong menjaga lidah Anda dan jari-jari Anda. Katakan amin. Baik saudara, sebagai penutup khotbah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan terakhir satu ayat firman Tuhan ini. Yaitu di 1 Petrus 3 ayat ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa yang ditulis oleh Petrus ini merupakan pengalaman hidupnya. Petrus bermaksud ingin berkata demikian, jika engkau mencintai hidup nih dan mau melihat hari-hari baik nih, maka engkau harus mengendalikan lidahmu dan bibirmu untuk berkata-kata yang baik dan benar. Karena dengan kata-kata yang benar, maka banyak orang akan diberkati, banyak orang akan mempercayai apa yang kamu katakan. Terlepas dari pengalaman-pengalaman yang dimana membawa pada penderitaan, ancaman, penganiayaan, Rasul Petrus tetap dituntut berbicara jujur. Melalui pengalamannya yang tidak mengenakan ini, Petrus melihat dan belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus didasari dari kejujuran dan keberanian sekalipun kayu salib menghadangnya. Itulah integritas sejati yang kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang punya integritas. Katakan amin. Melalui kayu salib itulah Petrus dicelikkan kembali tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Pemahaman mengenai mencintai hidup bukan hanya sebatas ingin merasa nyaman di dunia ini atau bisa menikmati berkat Tuhan semata-mata. Mencintai hidup ini sampai kepada pemahaman tentang jaminan hidup kekal. Orang yang berpikir jauh sampai pada pemikiran tentang hidup kekal, itulah orang yang mencintai hidup. Mengapa? Karena bila orang hanya memikirkan hidup yang sekarang di dunia ini, yang sifatnya sementara, maka akhir hidupnya menuju kepada kebinasaan. Apakah yang demikian itu dapat dikatakan mencintai hidup? Jelas bukan. Yang mencintai hidup adalah orang yang memikirkan kehidupan yang kekal. Saudara, orang yang mencintai hidup akan berpikir bagaimana cara hidup yang baik sekarang ini bersama Kristus sampai mendapatkan jaminan dalam anugerah keselamatannya. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan jarimu.
Matius 5 ayat ke-37 mengingatkan kita semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, mari kita bertobat bersama-sama. Kita hentikan gosip atau hoax mulai hari ini. Katakan amin. Saudara, silakan ketik di kolom chat di bawah, komen di bawah, kasih tahu, stop gosip, stop hoax. Jadilah hamba Tuhan yang berintegritas. Silakan ketik di komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang boleh memberkati kami semua. Tuhan, kami belajar untuk benar-benar hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu gosip atau hoax itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau binasa, tapi kami mau beroleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk beroleh hati yang bijaksana, untuk dengar akan apa yang Tuhan perintahkan, dan kami lakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mulai hari ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tuhan berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah minggu bersama dengan GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru ini. Bila mereka diberkati dalam pekerjaannya, dalam keluarga mereka. Suami yang takut akan Tuhan, memimpin keluarganya dengan baik sehingga melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Istri adalah penolong yang setia, maka ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, jadilah ibu-ibu yang menopang, ibu-ibu yang setia, ibu-ibu yang melayani Tuhan. Sehingga sama-sama suami istri mengasihi Tuhan dan melahirkan anak-anak yang menjadi generasi Yeremia ke depan yang siap bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat minggu yang sangat luar biasa yang boleh memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.